Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara kita pada sore hari ini, yaitu Kobarkan Halal, dengan topik pembahasan pentingnya memiliki NIB dan KBLI sesuai program Sehati. Sebelum memulai kegiatan kita pada sore hari ini, izinkan saya selaku MC untuk membuka acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang telah hadir pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dan pada sore hari ini kita juga akan ditemani oleh Pak Wawan. Izinkan saya untuk menyapa narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak Wawan, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, selamat sore. Terima kasih Mbak Elma. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung saja untuk efektivitas waktu dan mungkin Bapak dan Ibu juga sudah penasaran nih dengan topik pembahasan kita pada sore hari ini. Kita langsung saja kepada Pak Wawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Elma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Berjumpa lagi dengan saya setelah sekian lama ya. Akhirnya ketemu kembali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami di acara klinik pengajuan sehati pada sore hari ini. Di sini mengambil tema itu pentingnya memiliki NIB dan KBLI sesuai dengan program Sehati. Nah, seperti diketahui Bapak Ibu sekalian, untuk pengajuan Sehati itu pasti akan dibutuhkan perizinan untuk usaha dari para pelaku usaha. Jadi NIB itu penting karena sesuatu yang wajib dalam pengajuan sertifikasi halal gratis. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, nanti untuk format acara sore hari ini itu bebas ya Bapak Ibu, jadi nanti lebih difokuskan ke tanya jawab. Silahkan nanti apabila ada pertanyaan itu bisa langsung raise hand Bapak Ibu, sehingga nanti bisa langsung bertanya, kemudian saya bisa menanggapi seperti itu. Nah, sebagai awal itu akan saya sampaikan Bapak Ibu, di sini nanti Bapak Ibu sebagai seorang pendamping proses produk halal nantinya di sini Bapak Ibu sudah dibekali dengan tools yang bisa membantu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Nah, banyak sekali para pendamping halal itu menanyakan kepada saya cara mengetahui KBLI suatu produk. Nah, itu sebenarnya sudah diberikan alatnya dari LP3HEWI itu kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekilas ini bisa saya sampaikan. Di sini Bapak Ibu yang sudah lulus pelatihan otomatis akan diarahkan untuk mendaftar sebagai mitra Swakarta. Nah, untuk tampilan awal adalah seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu daftar. Kemudian kalau sudah daftar nanti akan terkonfirmasi oleh admin bagian registrasi. Nah, kalau sudah masuk akan
tampil dashboard seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh dashboard. Nah, di sini itu banyak sekali menu Bapak Ibu. Nantinya ini bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu mau cari apapun, insya Allah di sini sudah disiapkan seperti itu. Nah, untuk fokus yang di sore hari ini itu nanti adalah pencarian KBLI Bapak Ibu. Di sini nanti sudah ada menunya di Sehati Tools. Nanti silahkan klik pencarian KBLI. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal searching saja produk apa yang akan diajukan ke program sertifikasi halal gratis ini. Nah, mungkin untuk awal di sini sudah ada yang raise hand atas nama Pak Sunawan. Bisa open mic-nya Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Pak Sunawan? Ini Pak, kemarin saya sudah ke KUA ketemu Bapak yang dari Penyuluh Agama, sudah mau koordinasi untuk perekrutan P3H di kecamatan saya. Nah, itu nanti kalau sudah direkrut nanti yang membimbing untuk selanjutnya itu nanti dari siapa? Nah, otomatis dari saya kan kurang begitu memahami IT-nya ya. Terus nanti gimana Pak itu langkahnya Pak? Setelah direkrut P3H-nya. Suaranya kurang jelas Bapak, mungkin bisa diulangi? Ya, kemarin kan saya sudah ketemu dengan Bapak Penyuluh Agama yang di KUA. Ya. Terus sudah mau melaksanakan perekrutan di kecamatan saya. Nah, itu nanti setelah para P3H itu nanti direkrut, terus nanti yang membimbing untuk diklatnya siapa, kan otomatis saya tidak menguasai IT untuk itu. Terus langkah selanjutnya gimana nanti? Nah, ini salah satu pertanyaan yang nanti jawabannya sudah ada di layar Bapak Ibu. Jadi Pak Sunawan nanti, Bapak sudah daftar sebagai Mitra Swakarta Pak? Sudah. Nah, apakah sudah mengulik ini Pak, dashboard yang ada di sini? Fungsi-fungsinya. Sebagian sudah, sebagian belum. Gimana Pak? Sebagian sudah, sebagian belum. Kan sudah dapat sudah mengajukan 13 PO, yang sudah deal baru 2. Nah, berarti di sini itu Bapak belum memahami 100% ya Pak ya, yang sudah kita buatkan peralatan di sini Pak, biar nantinya itu memudahkan Bapak sebagai P3H yang merekrut P3H yang lain gitu Pak. Nah di sini nanti silahkan Bapak bisa melihat contoh ya Pak ya. Nah itu nanti diarahkan untuk pendaftaran, silahkan Bapak cek saja. Nah, di sini ada yang namanya rekrutmen tools, Bapak. Di sini itu nanti ada flyernya. Dan di sini nanti akan ada direct link-nya. Nah, itu nanti silahkan diarahkan untuk yang pendaftaran awal itu masuk ke p3h.id ya, ke ppph.id. Ini nanti Bapak tinggal klik saja, Pak. Tinggal diklik saja, itu nanti otomatis referral atas nama Bapak itu akan muncul. Nah, referral ini yang dibagikan ke P3H yang Bapak rekrut, seperti itu. Sudah tampil ya Pak ya, kelihatan. Nah, nanti P3H yang mau daftar tinggal melengkapi ini saja. Dan nanti bisa dilanjutkan ke pelatihan online-nya. Begitu Pak? Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, kemudian untuk berikutnya, di sini ada Pak Muhammad Sabirin Hasan. Silakan Pak Sabirin.
Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya ingin ada beberapa pertanyaan berhubungan dengan KBRI yang ada di Bor Swakarta. Nah, saya ikuti dari informasi dari PU yang mengisi sertifikasi halal, terutama, dan saya juga saya ikuti perkembangan di dashboardnya itu KBRI itu hari demi hari itu seperti bergeser semua Pak, bergeser untuk produknya itu dia seperti berjalan-jalan ke beberapa KBRI Pak. Nah, pertama saya melihat pernah saya temukan seperti itu cilur, aci telur itu dulu itu tuh kos 10.799, tapi sekarang sudah bergerak ke 56.103. Nah, untung saya besarankan ke PU jangan dulu buat NIB, jangan memasukkan dulu itu NIB, yang penting buat dulu. Jadi saya rubah sistematika untuk edukasi kepada PU agar tidak membuat NIB, karena NIB dia salah kemarin perdagangan. Dia membuat itu perdagang, dia dapat NIB, ya BLI-nya perdagangan dari petugas kelurahan. Nah, sekarang akhirnya saya tidak mau repot itu, saya bilang Pak ganti NIB dengan NIK punya istri. Ya, dia diikuti dan dia sibuk menyusun proses produksi dan bahan-bahan segala macam yang ada 6 aspek untuk pengajuan itu. Saya temukan lagi KBLI untuk sosis. Nah, tadinya 799 ada untuk ya 10.799 jadi 79.10.750. Nah, apakah memang bergerak terus ini untuk produk-produk ini selain produk yang sebutkan tadi, atau memang seperti itu? Atau seperti apa gitu? Karena saya khawatir nanti pengajuan proses kita kurasi itu maka akan dikembalikan. Pasti akan terjadi seperti itu. Terus yang kedua, yang ingin saya tanyakan, ada masalah yang didapati oleh PU bahwa dia dapat informasi dikembalikan. Setelah saya cek, ternyata data yang dia masukkan itu sudah lengkap. KPLI-nya sudah lengkap, terus kemudian data-data fisiknya sudah lengkap. Persis dengan, kan ada 3 KBLI Pak. Itu. Tetapi dari semua urutan-urutan data yang dia input sudah benar, tapi hanya khusus untuk pengajuan yang kedua itu disilang, tapi datanya ada di situ diperlihatkan. Beda dengan yang pengajuan produk yang pertama dan yang ketiga itu dicentang-centang semua. Jadi yang saya ingin tanyakan sebetulnya eh, pada saat penolakan dikembalikan ke PU itu sebetulnya ada catatan nggak yang disampaikan ke PU, atau PU yang harus mencari tahu informasi penyebabnya apa? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sabirin. Jadi gini Pak, yang kita tampilkan di pencarian KBLI yang ada di sertifikasi halal.id itu kan menyesuaikan dengan yang ada di Komite Fatwa Pak. Jadi banyak kemungkinan itu akan berubah Pak. Nah, beda kalau Bapak ini, jadi gini Pak, yang perlu saya sampaikan, satu jenis produk itu bisa mempunyai banyak KBLI Pak. Tergantung dia tujuannya untuk apa. Nah, kalau Bapak Ibu mengajukan produk itu untuk sertifikasi halal, otomatis itu berkaitan dengan Komite Fatwa Bapak Ibu.
Jadi itu sesuai dengan kriteria yang ada di BPJPH. Nah, beda lagi dengan produk yang sama itu diajukan untuk pembiayaan atau bantuan dari Kemenkop misalnya. Itu KBL-nya akan berbeda lagi. Jadi satu produk itu bisa mempunyai banyak KBLI, tergantung dia tujuannya untuk apa seperti itu. Nah, kalau untuk yang pengembalian itu nanti sudah disertai dengan alasan, Pak. Silakan dicek saja itu alasan pengembaliannya karena apa. Nah, yang dicentang-centang itu berarti kan sudah sesuai standar. Tetapi kalau yang masih silang, silakan nanti diperbaiki. Gitu, Pak Sabirin. Ya, kemudian. Ini sih Pak. Tapi di pengembalian itu tidak disebutkan ya, PU tidak menemukan anu ya. Justru hanya centang-centang aja ya Pak. Di dashboard juga saya buka hanya centang-centang semua ya Pak. Nah, untuk pengembalian itu nanti kalau yang masih silang itu silakan diperbaiki. Apabila masih apa ya istilahnya butuh kepastian, itu nanti langsung bisa menghubungi admin QC Pak, quality controlnya. Jadi bisa disampaikan saja biar nanti diperjelas Pak untuk mana yang harus diperbaiki. Begitu Pak. Untuk PIC-nya, untuk quality control yang di dashboard itu bisa di-share Pak nomornya. Karena yang saya hubungi itu belum ada respon ya. Gitu, saya tanyakan hanya langsung ke langsung otomatis buka gitu. Tapi saya coba cari-cari nggak ketemu ya Pak. Bapak bisa cek Pak di dashboard paling depan ini, yang paling atas, Bapak geser itu sudah ada nomornya semua Pak. Bapak tinggal klik saja itu sudah ada beserta namanya. Tapi yang sudah untuk disiapkan Pak. Ya Pak. Iya sudah disiapkan. Jadi semua yang ada di sini silahkan dipelajari Bapak Ibu. Karena banyak pertanyaan yang sebenarnya sudah kami sediakan jawabannya. Sudah kami sediakan solusinya. Cuman kadang banyak P3H yang memang kurang eksplor Bapak Ibu. Oke. Ya, ini sudah kami sediakan Pak. Termasuk kode referral kan banyak yang nanya. Setelah itu kita kembalikan, ternyata sudah ada jawabannya di sini juga. Seperti yang ditanyakan Bapak tadi, sudah jelas Pak, tinggal klik saja. Iya, kalau boleh tahu Registrasi ke Mas Pas, tinggal klik yang ini. NIB KBLI ke saya, nanti tinggal klik yang ini. Kemudian nanti untuk kerjasama dan komunitas itu bisa ke Mas Ali, diklik yang ini. Kemudian untuk administrasi, pembayaran dan keuangan bisa klik yang ini. Kemudian sertifikasi halal tinggal klik yang ini, itu ketemu dengan Mbak Jen. Sudah ada Pak. Silahkan nanti di cek di dashboard masing-masing. Kebetulan ini kan tentang KBLI Pak. Nah itu kira-kira untuk pengalaman yang dari Bapak itu terhadap pengembalian yang disilang itu apakah karena KBLI atau ada hal-hal lain? Karena kalau judul saya pikir enggak judulnya enggak mengandung hal-hal yang pornografi, kurafat dan segala macam. Tapi kira-kira apa Pak? Kalau menurut pengalaman Bapak? Itu pasti ada tulisannya Pak, ada rinciannya itu mana yang harus diperbaiki. Yang disilang bagian apa itu akan bisa dicek Pak. Pak, semua disilang ya Pak? Dari gambar, katanya foto harus ada foto. Sudah difoto Pak, dan foto itu dibilang tidak terang. Nah, udah terang banget Pak, malah paling terang itu fotonya dari yang 3 produk yang lainnya itu, yang nomor 1 dan yang ketiga. Terus kemudian merek, namanya, semua kayak saya bingung Pak, yang mau diperbaiki apanya gitu. Mungkin gitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah saya sampaikan Pak Sabirin, apabila ada hal yang perlu ditanyakan bisa langsung ke PIC-nya Pak. Nomornya ada di sini, silakan nanti bisa dilanjutkan.
Gitu ya Bapak. Baik, beralih ke pertanyaan yang lain. Halo. Silakan, ini atas nama Pak Agus Sugito. Baik, terima kasih Mas Ali, Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya ini hampir sama dengan Pak Sobirin baru saja Pak Mas Ali. Dan sudah pernah saya japri juga ke Mas Ali langsung berkenaan dengan salah satu PU dampingan kami. Jadi kasusnya itu dia itu punya kedai atau warung kopi di sini. Nah ternyata setelah saya pernah diuruskan temannya untuk NIB. Nah, setelah saya cek Mas Ali, itu NIB-nya bunyinya ada klub malam sama warung atau rumah makan. Akhirnya saya langsung arahkan beliau untuk kalau misalkan diizinkan bisa dikirimkan username sama passwordnya untuk bisa kami bantu untuk penyesuaian KPLI begitu. Alhamdulillah diizinkan sama beliau. Hanya saja Mas Ali setelah saya tambahkan KPLI itu ditambahkan KPLI di situ ada ternyata untuk pengajuan klub malamnya itu belum disetujui dan itu ternyata mempengaruhi ajuan di akun si halal beliau, akun si halal PU dampingan kami itu. Ketika diklik update to OSS itu tidak bisa nambah. Apakah pertanyaannya apakah hal itu disebabkan karena ada satu ajuan KPLI yang belum terverifikasi di akun OSS-PU sehingga di si halal berpengaruh belum bertambah KPLI. Jadi begitu saja Mas Ali, mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Sugito. Jadi begini Pak, semua pengajuan untuk sertifikasi halal ini itu dasarnya dari Kepkaban Pak. Nah, untuk KBLI yang diizinkan itu juga dari Kepkaban. Nah, Kepkaban ini harus dipelajari, harus dipahami oleh setiap P3H. Nah, di situ Bapak bisa cek KBLI mana saja yang diizinkan untuk bisa diajukan Pak di program Sehati ini. Jadi nggak semua KBLI itu bisa diajukan, nggak semua produk juga bisa diajukan. Makanya dari kami itu membantu Bapak Ibu sekalian, itu salah satunya dengan pencarian KBLI itu Pak. Nah pencarian KBLI itu istilahnya untuk lebih memudahkan Bapak Ibu menentukan mana yang tepat untuk bisa diajukan atas produk tersebut. Jadi KBLI-nya itu sudah terkunci seperti itu. Karena kalau Bapak Ibu itu ngecek di OSS itu ada ribuan Bapak Ibu produk, ribuan KBLI juga. Dan itu belum tentu cocok kalau diajukan ke program Sehati. Perdagangan, KBLI perdagangan itu otomatis tidak bisa masuk. Kemudian KBLI untuk selain kedai, ada warung makan, ada restoran, kemudian ada kafe, itu juga tidak bakalan di ACC, di Sehati ini. Makanya kami sediakan tools untuk memudahkan Bapak Ibu, sekaligus sudah ada PIC dari masing-masing bidang. Jadi Bapak Ibu nantinya bisa menghubungi di masing-masing PIC ya Bapak Ibu, tergantung kebutuhan yang diinginkan. Baik. Jadi perlu penyesuaian. Ya, terima kasih Mas Ari. Jadi untuk KBLI PU dampingan kami tersebut itu awalnya 2 KBLI di NIB-nya. Nah, setelah itu saya coba bantu beliau untuk menambah KBLI supaya sesuai dengan program Sehati itu dan ditambahi ada karena produknya itu ada namanya kalau di kami di Kendari ini ada namanya lapa-lapa begitu.
Nah, lapa-lapa kalau di Jawa itu barangkali seperti lepet, jadi dari beras ketan. Dan ternyata itu pas kami ajukan pertama, masuknya ke 10710 industri produk roti dan kue. Nah, tapi pas kami urus di OSS kembali. Nah, pas ketika setelah diurus, terus kami mau klik di akun si halal PU itu update OSS, itu tidak nambah. Nah, pas setelah itu baru kami konsultasikan ke Mas Ali tempo hari itu. Sampai sekarang juga belum nambah-nambah. Maksudnya ketika diklik update OSS di akun si halal PU itu belum bisa nambah. Apakah karena tadi itu ada satu KBLI yaitu klub malam yang di akun OSS PU itu masih statusnya belum terverifikasi atau ada hal lain gitu. Nah, sempat saya sarankan juga kepada pemilik kedai itu eh, mungkin bisa pakai identitas istrinya begitu. Tapi beliau masih agak enggan supaya bisa dicarikan alternatif. Kalau bisa misalkan tetap diurus tanpa pakai identitas istri, bagaimana? Ngatan Mas Ali? Jadi begini Pak, untuk KBLI yang nantinya masuk di si halal, itu nanti yang digunakan yang sesuai saja Pak. Kalau yang nggak sesuai itu nanti akan diabaikan. Karena nantinya di akun milik pelaku usaha itu pasti ada yang namanya profil Pak. Nah, dari profil itu akan bisa dilihat mana yang masuk, mana yang enggak. Terus nanti di pengajuan itu juga memilih KBLI yang sesuai. Jadi tidak ada hubungan Pak, KBLI-nya ada yang nyimpang ya, yang awal. Tetapi kalau yang baru itu sudah diupdate dan sudah muncul ketika diunduh NIB-nya, tercetak istilahnya seperti itu sudah nanti otomatis muncul Pak di sistem si halal Pak. Jadi tinggal dipilih saja. Kemungkinan kalau nggak bisa itu karena NIB-nya itu belum terupdate Pak untuk KBLI yang baru. Kemungkinan pertama itu. Kemudian kemungkinan yang kedua, di profil akun si halal milik pelaku usaha itu belum diklik update data OSS-nya. Jadi belum nyinkron seperti itu. Nah, yang ketiga itu saat pengajuan belum dipilih KBLI yang sesuai tadi. Jadi ada tiga kemungkinan, nanti bisa dicek saja Pak. Yang paling awal itu di sistem OSS-nya dulu. Apakah itu sudah benar-benar muncul perizinan berusahanya atau masih berbentuk draft seperti itu Pak. Baik, baik Mas Ali. Ya, Kalau terakhir itu ketika saya bantu cek ke PU tersebut sudah bisa dicetak NIP-nya, bukan lagi dalam bentuk draft. Bahkan saking pusingnya kemarin itu saya sampai bantu tambahkan menjadi tambah 6 KBLI itu. Jadi ada kedai minuman, kedai makanan, terus industri produk roti dan kue, industri kue basah, sama industri kerupuk, keripik bayak dan sejenisnya. Nah, nah itu sudah bukan lagi dalam bentuk draft dan sudah dicetak. Nanti akan saya coba bantu PO-nya untuk kembali ke akun si halalnya, ngecek di profilnya atau mulai kembali dari awal untuk pengajuannya. Semoga nanti bisa terupdate. ya. Ya, Ya Pak, nanti silakan bisa dicek dulu di profil akun si halal milik pelaku usahanya. baik. Itu Ya, Pak terima Agus, kasih, terima Ustaz. kasih. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada Mas Asmi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin di sini saya baru ya, sama juga saya juga belum satu pun dapat inputan karena masih belum mengerti aplikasi Surakarta ini. Alhamdulillah tadi pembukaan pertama itu udah agak sedikit kepaham lah tentang tools referral ya nanti. Jadi
orang teh gimana gitu mau daftar si halal pakai eh, apa aplikasi yang Swakarta. Saya juga belum ngerti gitu. Bahkan udah berapa kali saya salah terus gitu. Salah terus masukin PU. Udah berapa kali coba hubungi Mas Wawan, salah, ada yang salah. Terus ngeditnya gimana gitu. Saya masih belum bisa untuk mengedit-ngeditnya gitu. Kalau nyoba langsung pakai pakai web si halal, masuk ke si halal, saya agak mudah gitu, agak mudah tuh karena ada tutorialnya banyak di YouTube gitu. Jadi bisa dicoba gitu. Begitu juga satu permasalahannya ketika ada PU yang berjualan cimol, itu daerah Jawa Barat mungkin tahu cimol itu apa. Nah, udah di KBLI-nya itu tentang apa makanan ringan, tapi pas diproduksi bahannya itu nggak ada, malahnya serelia, terus berbahan makanan ringan dan juga yang dari ikan. Nah, ini saya jadi bingung di sebelah sininya gitu. Harus gimana? Terus harus apa? Akhirnya saya akalin aja pakai ikan gitu. Walaupun dari produknya itu nggak ada gitu. Soalnya tiap ini ada warna merah, merah dari halal. Memang ini kesalahan saya nggak masuk langsung ke QC gitu ya. Harusnya lewat sana supaya lebih jelas. Tapi jujur gitu, sayanya nggak bisa untuk masuk ke sana. Apalagi ngebetulin PU gitu. Baru satu juga susah. Ini juga tentang teh manis gitu. Kan lagi marak nih di sini teh jumbo gitu. Alhamdulillah ini banyak. Tapi jujur saya kurang bisa yang di sertifikasi Ya, jadi mungkin intinya, hal si hal oh ya, sertifikasi halal yang webnya itu gitu. Jadi mungkin di pertanyaan maaf ya, terima kasih. ya. Baik, Mas Asmi. Jadi begini, sebenarnya di sini itu sudah ada ini ya, petunjuk ya. Contoh kita ambil tadi yang namanya ini ya. Nah, kenapa ini ada dua? Ada yang berbasis daging, lumatan dan surimi, ada yang kedai makanan. Karena ini bahan dasarnya sudah berbeda. Kalau yang atas itu bahan dasarnya ada ikannya, tetapi kalau yang bawah itu hanya aci atau tepung saja tanpa ikan. Nah, itu akan berbeda. Karena di sini kalau diklik detailnya itu akan sudah tertulis, dan ini banyak P3H yang tidak terlalu memperhatikan. Bahannya ayam, bahannya tepung, tapi dimasukkan di berbasis daging lumatan dan surimi. Padahal di sini jelas deskripsinya, produk hasil pengolahan dengan proses pelumatan daging ikan bersirip. Sudah jelas dituliskan di situ, karena ini kita ambil dari OSS-nya. Nah, kan nggak mungkin daging ayam masuk ke sini, bahan tepung masuk ke sini, meskipun namanya sama, sama-sama batagor seperti itu. Tapi kalau bahan dasarnya ikan, silakan bisa masuk di sini, karena ada lumatan daging ikannya tadi. Ya Pak, sama gini juga kan saya dari Garut gitu. Kalau dari Garut mah ada ciri khas kerupuk kulit. Nah, Iya. ini kalau kerupuk kulit itu bisa nggak kira-kira dimasuki sertifikat halal gitu itu yang gratis. Terus juga satu lagi ada ini PU yang sudah pernah bikin sertifikat halal sudah jadi, tapi dia bikin produk lagi, terus mau bikin ke saya. Kira-kira itu gimana Pak? Ya. Pertanyaan saya, PU-nya tadi itu sudah pernah ngajukan program sehati nggak, Mas Asmi? Nah, yang PU itu udah pernah Pak. Yang pertama itu udah jadi malahan sertifikat halalnya, terus pengembangan lagi usaha dari minuman ya yang saya katakan tadi teh jumbo. Terus juga ada yang PU-nya itu belum turun-turun, udah katanya udah 3 bulan, bisa nggak sama saya dibuatin lagi gitu Pak? Oke.
Jadi perlu saya perjelas bahwa program sehati ini diperuntukkan hanya 1 kali pengajuan. Jadi kalau sudah pernah mengajukan, otomatis tidak bisa mengajukan lagi. Apapun itu posisinya ya. Baik itu yang sudah terbit maupun yang masih dalam proses. Karena kalau sudah dikirim ke Komite Fatwa, itu dianggap sudah pernah mengajukan. Meskipun ada yang hasilnya belum turun, belum terbit, belum jelas istilahnya seperti itu. Jadi kalau ada yang mau pengajuan lagi, silahkan menggunakan identitas yang lain. Mungkin bisa pasangan, anak, orang tua, seperti itu. Kalau tetap mengajukan atas nama PU yang bersangkutan, itu nanti sudah pasti akan ditolak. Karena pengajuannya itu kuotanya hanya 1 kali saja. Nah, kalau untuk yang kerupuk, itu tadi silahkan diajukan. Nanti untuk bahan, kemudian proses produksinya silahkan dijelaskan secara rinci, sehingga nantinya Komite Fatwa juga akan jelas penilaiannya, bahwa ini layak terbit atau tidak sertifikat halalnya, seperti itu. Iya Pak, soalnya kan dari kerupuk ini kan kerupuk kulitnya kulit sapi gitu. Sedangkan kan sapi itu hewan yang disembelih gitu Pak. Iya, karena memang semua keputusan itu ada di Komite Fatwa ya. Jadi istilahnya nanti yang menentukan juga Komite Fatwa apakah ini boleh atau tidak, seperti itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Asmi. Kemudian untuk selanjutnya ini ada Mas Fajar Nugraha. Terima kasih kepada Mas Wawan. Ya, silahkan. Saya kan baru Pak, jadi saya belum terdaftar ya di Swakarta ID-nya. Itu biasanya nunggu berapa hari ya? Oke, untuk ini itu kan berarti silakan menghubungi rekruter Anda. Sudah minta referralnya. Nah, setelah itu nanti akan diproses di admin bagian registrasi. Itu nanti akan ada, ditunggu saja prosesnya. Itu biasanya juga tidak memakan waktu yang lama. Seperti itu. Baik, kalau untuk PU yang bisa ikut program saat itu minimal berapa tahun Pak ya? Kalau sesuai ketentuan itu sebenarnya sudah 1 tahun berjalan. Oh, sudah 1 tahun berjalan. Ya, tetapi dalam kenyataannya banyak yang di bawah 1 tahun itu ada yang diterbitkan juga untuk sertifikat halal. Makanya diajukan saja. Yang penting untuk syarat ketentuan dan juga apa ya yang diajukan itu sudah sesuai dengan standar yang diminta, seperti itu. Baik Pak ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya di sini ada yang atas nama Novi. Ini Mas atau Mbak, silahkan bisa open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mohon bagaimana? maaf, Bapak mau tanya. Ini terkait pendaftaran Swakarta. Menurut kerja saya itu saya udah dikasih ID-nya. Terus saat saya eh, apa mendaftar itu ID-nya itu belum terdaftar di Swakarta. Katanya harus suruh telepon admin. Nah, mungkin Bapak bisa ngasih arahan saya harus bagaimana. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi kepada Mas Asmi dan Bapak Ibu sekalian, itu silahkan menunggu proses yang ada di admin bagian registrasi. Lalu Itu ya, kalau Mas Novi. semisal menunggu prosesnya itu sampai kapan ya Pak ya? Terus kalau misalnya sudah selesai, apakah nanti ada eh, berita atau pengumuman dari pihak PJ atau bagaimana? Ya, nanti Izin silakan menambahkan dicek Pak secara. Wawan. Ya, silakan Mas Was. Iya, tadi dengan Bu Novi atau
Siapa tadi ya Pak ya? Ya, Bu Novi dan tadi ada Ya, Mas baik. Fajar Oke. Nugraha. Baik Bapak dan Ibu juga tahu mungkin ya, di hari ini kita full seharian itu server error yang ada di Si Halal. Nah, jadi ketika mau cross check ID registrasi yang mana itu memang munculnya dari Si Halal, ya kami juga nggak bisa lakukan gitu loh, Bu Novi. Nah, jadi memang kependingnya gara-gara itu juga, ya kan? Yang pastinya terkait dengan ID registrasi itu, kalau Bapak dan Ibu baru gitu ya dapat ID registrasi, silakan mungkin ditunggu aja 2 kali 24 jam karena sedang diproses pastinya. Mungkin begitu informasinya Bu Novi. Untuk hari ini Oh, memang gitu. kepending gara-gara ya sama-sama kita tahu juga Bu Novi kalau server halalnya sedang error gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti saya harus tunggu 2 kali 24 jam gitu ya, Pak ya? Ya, ditunggu aja. Dan kalau Oke. misalnya dalam keadaan si halal normal, kemudian sudah lewat juga 2 kali 24 jam, silakan hubungi saya. Nomor sudah ada di grup juga, ya kan? Kalau misalnya Hmm? belum bisa akses akun swakarta.id, nanti cari aja Mm-mm. yang bagian registrasi. Mungkin begitu Hmm. infonya Bu Novi dan untuk Bapak dan Ibu yang lainnya juga. Oke. Siap. Terima kasih, Bapak. Ya, Ya, terima sama-sama. kasih Assalamualaikum. Mas Fas. Ya, sama-sama Pak Wawan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada atas nama Mas Ihsanuddin. Silakan. Mas Ihsanuddin. Ya, karena belum respon, silakan. Ini lanjut Pak Bambang Sutejo. Ya, karena tidak respon juga, lanjut ke Mas Roni Setiawan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih mau nanya yang kemarin Mas Wawan, ngapunten. Kaitan yang untuk produk dawet, masalah ini sudah ada yang antri 4 PU yang mau daftar, cuman takutnya kalau tak masuknya masih sama kemarin nyuwun petunjuknya, matur nuwun. Ya, jadi ada 2 jenis ya untuk produk dawet ini. Apabila dawet itu pelaku usahanya itu membuat dawetnya saja, itu nanti bisa diajukan itu di produk lainnya ya. Nanti bisa dicek, kemudian kalau dia nanti ada sudah olahan berbentuk es, itu nanti silahkan masuk ke KPLI yang 10532 yang sudah tertampil di layar. Jadi perlu dibedakan, dia produknya membuat produk dari tepung menjadi dawet, itu KPLI sendiri, ada yang sudah bentuk dawet, tetapi dia diolah dengan campuran. Biasanya kan ada gula Jawa, ditambah dan dengan es seperti itu. Nah, itu masuknya di KPLI yang ini. Itu Mas Roni. Siap, nanti coba tak cek lagi Mas Wawan. Ya, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa konsultasi siap. ke saya langsung. Mas Wawan, Ya. matur suwun. Terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum. Baik, untuk selanjutnya ini ada Mbak Ayu. Silakan Mbak. Atas nama Ayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, saya mau nanya untuk terkait saya kan tinggalnya sekarang di Bali. Cuman kemarin
di PTSP-nya saya daftar di alamat Jogja. Itu misal pendampingan di sini, saya gimana ya Pak? Gimana? Mungkin bisa Misal diulangi, suaranya kurang jelas, Mbak. saya kan sekarang tinggal di Bali Pak. Ya, Jawa Timur Tapi ya. akun saya itu ada di Yogyakarta. Oke. Terus Kemudian, misal pendampingan di sini, saya nanti approval-nya gimana ya Pak? jadi kalau terdaftarnya di Jogja, otomatis provinsi yang jadi area pendampingan itu ada di DIY, di Yogyakarta. Tapi kalau domisilinya udah pindah ke Pacitan, berarti kan provinsinya Jawa Timur ya. Nah, kalau mau melanjutkan pendampingan ke Jawa Timur, berarti harus mengajukan surat pindah domisili, pindah area pendampingan. Itu caranya gimana ya Pak? Ya, itu nanti bisa langsung kontak ke admin. Itu nanti ke Mbak Hamidah. Untuk nomornya itu sudah tertera juga di dashboard Mitra Swakarta ini. Oh iya. Ya. Terus misal saya mau mendaftarkan dari daerah lain, misalnya ada saudara yang minta dibuatkan gitu, bisa nggak ya Pak? Kalau seperti itu, kalau sudah lintas wilayah, nanti silakan hubungi admin di LP3 EWI, itu nanti akan diarahkan untuk ke pendamping yang ada di wilayah setempat, gitu Mbak. Oh gitu, berarti fee-nya gimana ya Pak itu? Untuk itu nanti bisa dibicarakan lewat WA Mbak. Oh gitu, Ya. baik. Yang penting database-nya masuk dulu nanti. Saya kan dulu pelaku usaha tuh Pak. Ya. Pernah daftar satu produk, terus ada susulan lagi di beberapa bulan kemudian, itu bisa tuh Pak? Dulu pelaku usaha, ya. Saya kan pertamanya bikin jenang. Kemudian ada lagi bikin kue brownies. Ya. Tapi pengajuannya saya nggak dalam satu waktu. Oh, tidak bisa Mbak, karena kalau sudah diajukan itu berarti dianggap sudah pernah memperoleh fasilitas sehati. Jadi tidak bisa Tapi mengajukan lagi gitu. dulu saya P3H-nya bisa tuh Pak. Dan sertifikatnya bisa terbit. Kalau sebagai PU otomatis cuma sekali aja Mbak pengajuannya. Kalau sudah terbit maupun sudah terdaftar itu tidak bisa lagi. Gitu. Tapi kalau sebagai P3H itu otomatis kan mendampingi ya posisinya, bukan sebagai pelaku usaha. Gitu. Jadi perlu dibedakan posisinya sebagai pelaku usaha atau sebagai pendamping. Oh, jadi kalau pelaku usaha bisa? Ya, kalau pelaku usaha otomatis nanti pendampingnya itu harus yang lain, bukan atas nama diri Anda. Jadi tidak bisa double double status ya. Jadi PU-nya saya, pendampingnya saya, itu nggak bisa. Oh iya, maksudnya saya pakai pendamping orang lain gitu. Iya, benar. Itu bisa beberapa KPLI? Bisa Mbak, itu nanti kuotanya itu dalam satu NIB itu ada 3 KPLI produk. Nah, dalam satu KPLI itu nanti bisa 10 macam varian. Silakan nanti. Tapi ada konsekuensinya. Kalau semakin banyak produk yang diajukan, otomatis verifikasinya akan semakin lama. Kemudian sertifikat halalnya juga tidak bisa secepat kalau produknya cuma beberapa aja, gitu Mbak. Oh gitu. Kalau misal satu PU bisa punya 2 P3H nggak? Oh, tidak bisa. Tidak bisa, ya. Iya, karena kan tadi pengajuannya cuma sekali. Dengan satu P3H, iya. Iya. Tapi kalau produknya bisa 3 kali itu ya Pak tadi? Bisa, cuman kan ini ya harus dalam satu pengajuan. Kalau sudah beda pengajuan, istilahnya bulan ini ngajukan, bulan depan mau ngajukan lagi itu nggak bisa. Tetapi kalau 3 KPLI tadi diajukan secara bersamaan, itu bisa. Oh, baik ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian selanjutnya ini atas nama Bu Lia Waroka. Ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Izin tanya, Pak. Iya. Bisa nggak kalau dikirimin video tutorial untuk membuat akun di Surakarta? Sebab di sini simpang siur di grup, Pak. Masalah apa mengerjakan di Surakarta itu banyak yang belum bisa itu, Pak. Udah, cuman itu aja. Ya. Berarti sudah daftar ya sebagai mitra ya? Iya, iya benar. Nah, silakan itu buka dashboardnya saja, di explore. Di situ pasti akan ada petunjuk, akan ada tulisannya yang otomatis kalau masuk itu harus ikuti basic training dulu 1-3. Itu harus selesai, harus lulus dengan minimal jawaban 30 benar setiap sesinya. Itu langkah awal untuk bisa buka dashboard yang seperti ini. Itu Bu Lia. Basic training sudah dikerjakan. Sudah lulus? Iya, sudah. Berarti dashboardnya sudah terbuka seperti ini ya? Ya, iya, ya. Nah, di sini itu banyak sekali Bu, mulai dari atas di dashboard P3HEWI itu sampai ke bawah di laporan kerja, itu silahkan dieksplor itu, dibuka, itu isinya apa, nanti fungsinya apa. Silahkan dicoba semua fitur yang ada di sini. Aduh, dia lawan gilanya. Gitu, kuliah. Untuk mengajukan sertifikat halal itu untuk di dashboard mana itu, Pak? Untuk itu otomatis nanti Ibu silahkan. Sebenarnya sudah ada sih Bu di sini. Itu nanti kan untuk ngecek ya, itu bisa silahkan nanti di sertifikasihalal.id. Silahkan nanti diarahkan ke sana. Itu boleh ya? Ya, Pak ya. Ya, silahkan. Terima kasih. Ya, Pak, sama-sama. Kemudian untuk selanjutnya ini ada Ibu Hasanah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Silakan, pertama, Ibu. ya, saya mau nanyakan tentang quality control itu. Kemarin kan saya sudah ngajukan, sudah memverval ada salah satu PU lewat halal PTSP ya. Tapi ketika ngecek di quality control kok namanya belum muncul, itu sebabnya apa? Mungkin bisa dijelaskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang pencarian KBLI itu Pak Wawan, itu ketika saya mencoba membantu PU untuk mengurus NIB, saya kan mencoba mencarikan KBLI-nya. Itu ternyata dibatasi hanya 100 kali pencarian ya. Jadi akhirnya saya agak takut juga mau makainya. Aduh, ntar kalau habis gimana nih gitu. Apakah nanti setelah 100 habis akan dikasih lagi fasilitas itu, apakah atau hanya dibatasi hanya 100 kali pencarian? Itu aja Pak Wawan. Makasih. Ya, baik, Bu Hasanah. Jadi kalau untuk terkait QC itu nanti silahkan Bu dicek ya. Itu di dashboard juga sudah ada. Itu nanti apabila ada yang kurang paham atau ada yang mungkin butuh informasi, sudah ada adminnya Bu. Silahkan nanti bisa dihubungi untuk keterangan lebih lanjutnya. Nah, terkait dengan pencarian KBLI memang kalau untuk mitra dasar itu hanya dibatasi 100 kali pencarian. Nah, gimana kalau itu habis? Silahkan nanti
masuk ke sertifikasi halal.id. Nah, kalau yang di sertifikasi halal.id itu nanti silakan dicek saja, itu juga free Bu. Nanti Oke, baik, baik. Ya, ya, makasih informasinya, Pak ya Wawan. sama-sama Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada atas nama Siti Sarofah. Tes Pak Wawan. Tes Pak Wawan, tes. Ya. Ya, ini selanjutnya Mas Muhammad Yusuf. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Wawan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Pak Wawan, selamat sore semua teman-teman. Saya perwakilan dari EWI Jakarta Pusat. Saya ingin menanyakan tentang NIB, Pak. Ya. Nah, ini permasalahannya dengan NIB. Nah, kebetulan kan tetangga saya ini dia sudah mempunyai NIB. Dia itu yang pertama mempunyai Maaf, NIB. bisa diulangi Mas, suaranya kurang jelas. Bentar Pak, bentar. Cek, ini udah kedengeran belum Pak? Oke, iya. Lanjut Mas. Ya, malah putus ya. Mungkin dilanjut dulu dengan Pak Irwan Setiawan. Ya, Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Irwan. Ya, begini Pak. Untuk pengajuan langsung 3 KBLI itu kan nanti produknya pengajuannya tetap satu-satu diulangi 3 kali dengan 3 KBLI berbeda atau satu pengajuan Pak? Ya, seperti yang sudah dijelaskan di materi 7 ya Pak, itu ada di dashboard si halal milik P3H, itu silakan dipelajari. Jadi nantinya pengajuan itu tiga-tiganya langsung diajukan, nanti prosesnya satu-satu Pak. Tapi 3 itu sudah langsung diajukan. Jadi tidak putus ya. Jadi KBLI 1, KBLI 2, KBLI 3 diajukan semua. Klik di tombol pengajuan. Nanti diproses satu-satu. Gitu Pak Irwan. Ya, Jadi Pak. tidak boleh putus. Contoh ya, yang putus itu seperti apa? Hari ini ngajukan, diproses langsung, sudah terkirim komite fatwa. Minggu depan ngajukan lagi, nah itu tidak bisa. Tetapi kalau tiga-tiganya itu sudah diajukan, klik tombol pengajuan, diisi, pengajuan lagi diisi, pengajuan lagi diisi, baru kita balik ke yang pengajuan pertama itu diselesaikan. Setelah selesai, pengajuan kedua itu diselesaikan. Setelah itu baru yang pengajuan ketiga itu diselesaikan. Jadi tidak putus. Itu yang dimaksud pengajuan, 3 pengajuan tapi diajukan sekaligus. Itu Pak Irwan. Nah, begitu maksud saya. Berarti kan ada 3 form lah istilahnya begitu ya nantinya ya. Iya. Benar Pak. Iya. Makasih Pak Wawan. Ya, sama-sama. Pak Wawan, sorry kepotong Ya, tadi. iya Mas Muhammad Yusuf. Silakan Mas. Putus, Ini ya. Pak Wawan. Sorry teman-teman tadi keputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang ya Pak ya. Waalaikumsalam. Saya menanyakan tentang NIB. Nah, NIB ini kan di pelaku usaha kan udah punya Pak, ya kan? Yang pertama dibuatkan nama Jack Planner. Ini yang permasalahannya Pak. Terus saya yang kemarin Bapak pulangkan itu yang KBLI saya itu kan harusnya ditambahkan ya Pak. Yang waktu saya di di pengajuan ke Bapak yang pertama. Nah, yang kedua itu dia itu punya mie ayam Pak. Punya mie ayam sama seblak. Nah, itu harusnya di KBLI kan harusnya itu makanan ringan ya Pak ya.
Pak Wawan ya. Nah, yang saya tanyakan ke Pak Wawan, apakah 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 NIB itu bisa bisa diterima atau tidak ke komite fatwa, Pak? Seperti itu, Pak. Itu bisa. Ya, jadi pertanyaannya itu pengajuannya tidak sekaligus ya Mas ya? Iya, tidak Pak. Kemarin kan Nah, pengajuannya nggak sekaligus karena kan Bisa. kemarin Mas Pak Wawan kan dibalikan ke saya kan waktu pengajuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mencari di KBLI di Surakarta itu biasanya kan muncul tentang seblak atau makanan siap saji ya Pak ya. Seperti itu. Makanya yang saya tanyakan seperti itu Pak ke Bapak itu. Apakah bisa apa tidak gitu pertanyaannya gitu. ya. Gitu Mas Wawan. Kalau pengajuannya itu selama masih di sertifikasi halal.id itu nggak masalah Mas. Tapi kalau pengajuannya itu sudah di Sihalal PTSP itu harus sekaligus, tidak bisa diputus-putus, tidak bisa nyusul-nyusul gitu. Oh seperti Tapi itu. Iya, kalau masih di sertifikasi halal.id itu kan istilahnya kan kita latihan Mas. Penyesuaian bagaimana pengajuan yang sesuai standar BPJPH. Oh seperti itu. Berarti Iya. berarti itu kalau misalkan 2 KBLI dalam satu sertifikat tidak masalah Pak? Kalau itu nanti akan ada pemisahan Mas, karena sertifikat itu munculnya itu per KBLI ya. Oh per KBLI ya? Iya, dalam Seperti KBLI itu. itu bisa beberapa produk. Contoh, seperti itu. mungkin saya contohkan ya, kemarin ada yang pengajuan itu pertama itu kue lapis yang roti ya, bukan lapis yang pelangi ya. Iya. Nah, itu kan produknya 10710 produk roti. Tapi ternyata dia juga produksi donat. Nah, donat benar, itu kan juga KBLI-nya sama, 10710. Nah, itu yang saya maksud dalam satu KBLI itu ada beberapa produk. Nah, di situ nanti silahkan diajukan. Kalau bahannya kan jadi satu penyampaiannya, tapi nanti saat proses produksi itu di Sihalal harus dibedakan. Yang pertama itu pembuatan roti lapis tadi, yang kedua itu pembuatan donat. Jadi harus terpisah karena pembuatan itu akan berbeda antara lapis dengan donat tadi, step-stepnya, langkah-langkahnya gitu. Itu Mas. Jadi bisa diajukan kalau di Sihalal itu harus sekaligus. Berarti saya itu satu-satu ya, satu KBLI, satu sertifikat Pak ya? Iya, seperti satu itu. KBLI, Oke, satu siap. sertifikat. Siap. Makasih Pak Wawan. Ya, sama-sama Mas Yusuf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya ini ada atas nama Mas Sahrul. Terima kasih Mas Wawan. Iya. Selamat sore. Ini kami izin bertanya tentang NIB. Yang pertama, di dalam pengajuan apabila terjadi mentok ya, ini kita mengganti data yang dimaksud, apakah orangnya saja dengan kakaknya ataupun termasuk data-data yang lainnya, Mas. Misalnya nomor telepon sampai dengan emailnya segala itu. Nah, perlu saya tanyakan, mentoknya itu seperti apa, Mas Syahrul? Jadi masalah yang dialami PU di dalam NIB yang diurus ini merupakan NIB lama. Pada saat quality control ini kan sudah lolos sebenarnya. Jadi pada saat masuk ke Sihalal, memasukkan nomor yang sebenarnya itu langsung terkunci. Karena setelah dicek, ya di NIB-nya itu sudah benar ya. Nah, selalu mentok demikian. Kemudian kan waktu itu minta pengarahan Mas Wawan. Nah, ini arahan yang diberikan ke PU untuk melaksanakan, dan dia juga sudah lupa password dan
pengurusan NIB-nya dulu itu kan bukan dia. Nah, sehingga dia membingungkan nih sekarang. Nah, sehingga terakhir kan kami sarankan untuk bingung begitu karena harus dia yang melaksanakan, ya harus ganti orang kan begitu. Nah, untuk mengganti orangnya juga ini ragu juga apakah nantinya semuanya datanya yang KTP-nya saja, misalnya yang kemarin KTP dia menjadi KTP istrinya, nomor-nomor yang lain semua itu apa harus diganti atau bagaimana, Pak? Yang mana saja yang harus berubah itu? Ya, mungkin yang saya tangkap mungkin bisa dilihat. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian itu yang namanya OSS, Bapak Ibu. Kita berkenalan sebentar dengan OSS. Nah, banyak Bapak Ibu itu yang menemui pelaku usaha, tetapi ternyata NIK-nya itu sudah terdaftar, Bapak Ibu, tanpa dia ketahui siapa yang mendaftarkan. Otomatis dia tidak tahu aksesnya itu pakai nomor HP atau pakai email. Nah, cara ngeceknya itu silahkan Bapak Ibu masuk ke oss.go.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan klik butuh bantuan. Nah, di sini akan ada 4 tipe. Untuk yang tipe pertama, Bapak Ibu, lupa kata sandi. Berarti dia ingat username-nya apa. Username itu bisa menggunakan username yang dari OSS, bisa menggunakan email yang terdaftar, atau juga bisa menggunakan nomor HP yang terdaftar. Nah, jadi ada 3 ya untuk username-nya. Tapi kata sandinya lupa, berarti klik yang pilihan yang pertama. Tetapi kalau username-nya lupa ataupun nggak tahu, kemudian apalagi passwordnya, itu silahkan klik yang lupa akun. Setelah klik lupa akun, itu nanti Bapak Ibu silahkan dipilih. Sudah punya NIB atau belum? Kalau sudah, otomatis klik sudah. Masukkan 13 angka NIB-nya, nomor NIB-nya. Tetapi kalau merasa belum punya NIB, tapi nomor KTP-nya sudah terdaftar, silahkan klik belum. Ini nanti akan diarahkan, Bapak Ibu. Nah, silahkan pilih yang orang perorangan, kemudian masukkan nomor NIK, KTP-nya pelaku usaha. Nah, setelah itu akan ada masukkan kode ini yang sudah tertampil, itu nanti akan muncul NIK KTP atas nama pelaku usaha itu terdaftarnya di email atau di nomor HP. Kalau itu kenal, silahkan nanti langsung ambil pilihan yang lupa kata sandi tadi. Tetapi kalau dua-duanya itu tidak dikenal, nah nanti tinggal pilihan yang ketiga sama keempat. Yang tadi muncul itu email atau nomor. Kalau email ya berarti nanti pilih email yang sudah tidak aktif. Kalau nomor HP berarti ya pilih nomor ponsel yang sudah tidak aktif. Nah, ini adalah salah satu fitur yang disiapkan oleh OSS apabila Bapak Ibu mau daftarkan pelaku usaha tapi mentok karena NIK KTP-nya sudah terdaftar di sistem. Tetapi PU-nya merasa tidak tahu username maupun password-nya. Itu ya Bapak Ibu. Ya betul-betul Pak Wan. Ya, Nah, ini cara yang pertama ini misalnya ini dicoba-coba nggak bisa juga. Ini kan ada CB cara bertindak yang kedua itu misalnya kita udah puyeng ini nggak bisa juga dilakukan oleh ini kita ganti eh, yang penanggung jawabnya ini atau yang pemilik ini menjadi ke nama yang lain kan gitu. Yang produk yang diajukan kan sama.
Nah, ini yang eh, apa cukup mengganti KTP itu saja dengan orang itu, apakah termasuk data-data yang lainnya sih semua berubah? Ya, jadi kalau mau mengganti pelaku usaha untuk pengajuan, otomatis semuanya nanti mengikuti, Pak. Baik atas nama di NIB-nya maupun atas nama di akun si halalnya. Jadi memang harus sinkron. Kemarin Termasuk ada email-email ya, Pak ya? Iya, karena nanti semua data itu akan dipadankan, Pak. Jadi harus sama. Kemarin ada yang ngajukan NIB-nya itu atas nama suami, tetapi di akun si halal yang diajukan atas nama istri, otomatis tidak bisa terbaca dan itu akan tertolak oleh sistem, tidak bisa dilanjutkan. Jadi nama, identitas, kontak itu harus sinkron, Bapak Ibu. Ya berarti kita ulang lagi masuk ke sertifikasi halal ya, Pak ya? Iya. Masuk Untuk sertifikasi lebih halal, baiknya seperti itu, Pak Sarul. data KTP ganti, emailnya juga ganti. Nah, kemarin yang bersenggolan dengan data yang kemarin tuh nggak boleh Lama. terulang Iya. ya, ya. Oh, terima kasih Mas Wawan. Ya, Ya, terima kasih. sama-sama Pak Sarul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya ini ada Mas Uut Catur Nugroho. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Ini tadi saya sudah nanya di chat sih Pak, cuma kayaknya nggak kebaca. Saya ulang di sini ya Pak ya. Ya, silakan. Untuk NIB yang sudah terbit, apa bisa kita edit KBLI-nya atau bahkan kita hapus Pak? Gimana Pak? Mohon maaf. Untuk NIB yang sudah terbit, apakah masih bisa kita edit KBLI-nya atau bahkan bisa kita hapus KBLI-nya, Pak? Cukup itu saja? Iya, cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya tampilkan di layar. Jadi NIB itu kalau sudah terbit, itu kan ada KBLI yang ada di dalamnya. Nah, di situ nantinya Bapak Ibu bisa menambahkan KBLI yang diinginkan. Jadi nanti masuk ke OSS, silahkan klik nanti perizinan berusaha ini. Nah, kalau sudah pernah masukkan KBLI ternyata nggak muncul, itu nanti masuk ke perubahan. Tetapi kalau KBLI itu baru dan ingin didaftarkan, masuknya ke pengembangan. Jadi perizinan berusaha masuk ke pengembangan. Tetapi kalau mau menghapus, itu nanti silahkan masuk ke pencabutan. Karena diajukan secara mandiri, itu nanti masuknya ke non-likuidasi. Di sini ada permohonan pelaku usaha. Tetapi syaratnya, kalau mau mencabut KBLI yang sudah didaftarkan, itu harus ada minimal 1 KBLI yang tersisa. Jadi kalau KBLI-nya cuma 1, itu nanti tidak bisa dihapus. Dan penghapusan ini mensyaratkan PU tersebut harus memiliki NPWP yang masih aktif. WLKP-nya masih aktif. Kalau belum punya NPWP, otomatis tidak bisa menghapus, hanya bisa menambahkan yang di pengembangan tadi. Ya, mungkin begitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian lanjut, ini untuk atas nama Pak Yudi Iskandar. Silakan, Mas Yudi Iskandar. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kendala ketika buat NIP nih di OSS, Pak. Yang ingin saya tanyakan ini, saya input alamat sesuai dengan KTP, namun tertulis alamat tidak sesuai dengan catatan sipil. Tapi udah saya cek-cek semuanya sudah sama dengan KTP. Jadi mohon sarannya Pak, kenapa kok bisa blank kayak gini Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini Pak, di sini kan di Aceh kita ini banyak makanan-makanan yang PU-PU jualan, misalnya ada bakso ayam, bakso bakar, itu kan semuanya kan harus ada sertifikasi halal untuk penyembelihannya. Sedangkan di sini kan belum ada, Pak. Jadi kayak mana sarannya itu, Pak? Ya gitu aja, Pak. Terima kasih, Pak Heriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Yudi Iskandar. Jadi memang banyak ditemukan itu setelah masukkan data sesuai KTP, ternyata banyak yang ketolak. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, pelaku usaha tersebut pernah melakukan perpindahan domisili. Nah, kadang ada data yang belum tersinkronkan secara sempurna di Dukcapil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu silahkan cek kartu keluarga yang terbaru. Karena biasanya ada pelaku usaha itu antara KTP dengan KK yang terbaru itu ada perubahan. Nah, yang disimpan oleh sistem itu yang di kartu keluarga. Karena KTP itu dasarnya pembuatan dari kartu keluarga terlebih dahulu. Gitu. Jadi cara ngeceknya di situ. Tetapi kalau dua-duanya itu sudah sinkron, sudah sama persis, berarti memang harus kunjungan ke Dukcapil setempat untuk memastikan pemadanan datanya itu sudah sesuai. Itu langkah terakhirnya seperti itu. Bisa dilakukan secara online, tapi kalau ingin lebih cepat memang langsung ke kantor ya, Dukcapil setempat. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ada di chat ya. Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Hilma juga untuk cek pertanyaannya. Bisa dicek aja. Nah, isi chatnya apa aja? Oh sudah. Oke. Baik, karena di chat sudah banyak yang terjawab, kita lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada Mas Hendro Setiawan. Silakan Mas. Terima kasih Pak, belum. Oke, kita lanjutkan. Karena Mas Hendro tidak respon, lanjut ke atas nama Hendra Mahmud Siregar. Ya, selamat siang Pak. Ya, siang Pak. Silakan. Saya sudah terlanjur sebagai PU dan juga sekaligus PPH-nya Pak. Oke. P3-nya. Itu sementara Bapak bilang tadi itu tidak bisa karena saya masih baru kemarin semangatnya ajukan langsung ya. Jadi saya sebagai PU sekaligus sebagai PPH-nya. Nah itu Bapak bilang tadi tidak bisa. Jadi bagaimana solusinya itu Pak? Sementara datanya sudah di Komisi Fatwa. Ya. Jadi begini, tidak bisanya itu kalau mengajukan lagi ya. Tetapi kalau posisinya itu sebagai PU dan pendampingnya itu pendamping yang lain itu masih bisa diajukan. Itu bisa diproses, ya. Yang saya maksud tadi kalau double status.
sebagai PU dan juga sebagai P3H itu tidak bisa. Karena Nah, sistem kan menolak. itu yang halo Pak. Ya. Nah, itu yang terjadi sama saya, Pak. Saya sebagai PU-nya dan juga saya sebagai P3H-nya. Karena kemarin masih baru, belum tahu ilmunya. Jadi semangat-semangat akhirnya jalanlah itu, Pak. Sehingga saat ini apa statusnya sudah di Komisi Fatwa. Ya, berarti menunggu penilaian ya dari Komite Fatwa, tapi kemungkinan besar akan dikembalikan sih seperti itu. Oh iya, makasih ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada atas nama Yati. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak tahu ini pertanyaan yang saya ajukan ini udah ada yang menanyakan atau belum ya, karena tadi sinyalnya kurang baik jadi keluar masuk. Oh iya. Ya Silakan. begini Pak, begini Mas Wawan ya, kan di Swakarta saya lihat di contoh foto produk ya, foto produk sehati. Saya lihat ada contoh foto bubur ayam, kemudian nasi goreng ayam atau kambing gitu ya saya lupa. Nah sementara informasi yang saya terima selama ini kalau yang mengandung daging sembelihan itu memang amannya diajukan ke sertifikat halal yang reguler gitu ya. Tapi setelah melihat foto itu, berarti yang sehati juga bisa gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, pernahkah ada yang mengajukan makanan yang mengandung daging sembelihan dan keluar sertifikat halal gratisnya, gitu ya. Kemudian kalau misalnya ternyata ada dan keluar gitu, nah sebetulnya prosesnya bagaimana gitu ya agar bisa lancar keluar sertifikat halalnya. Itu saja Mas Wawan, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yati. Jadi memang semua keputusan itu ada di Komite Fatwa ya Bu ya. Jadi kalau dari kami itu silahkan diajukan saja dengan catatan untuk bahan, kemudian proses produksi, kemudian foto produknya itu jelas dan sesuai dengan standar yang diminta. Seperti itu Bu Yati. Karena keputusan akhir ada di Komite Fatwa. Jadi tim dari Komite Fatwa lah yang menentukan ini nanti keluar pengajuannya itu sertifikat halalnya atau tidak. Tapi kalau merasa itu bisa diajukan, diajukan saja. Itu dari kami. Ya, mungkin itu. Kita lanjutkan dengan Pak Soleh, silakan. Oke, karena Pak Soleh tidak respon, kita lanjut ke Pak Bambang Sutejo. Silakan Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Wawan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya. Monggo Bapak. Ya, ini saya pakai ini Pak HP nih karena di komputer. Bisa itu ya, kepiting. Kepiting ya. Kepiting di Nengko. Halo. Iya Pak, monggo, silakan. Saya baru dapat satu ini Pak. Terus di PU saya ini sudah step keempat. Di summary quality control data produknya itu ada foto produk yang tersilang merah. Nah, itu perbaikannya langsung di situ ya, Pak? Di bawahnya itu ya? Ya, itu nanti kan ada linknya ya, Pak ya, untuk edit. Nah, itu silakan diedit mana yang masih silang merah, Pak. Oh, nah, ya. Jadi yang diedit itu yang diminta saja. Kalau yang sudah aman, berarti sudah diabaikan, Pak. Fokus ke yang masih silang merah. Nah, kalau nanti ada pertanyaan yang masih kurang jelas, butuh informasi, nanti silakan kontak admin ya, Pak. Siap, itu ada admin, nanti ketemu dengan Mbak Jen. Silakan bisa ditanyakan. Tetap semangat Pak Bambang. Masih panjang ini kok. Iya. Silakan dilanjutkan.
Jadi masih banyak PU yang menunggu Pak untuk dilakukan pendampingan sertifikat. Halo Pak. Halo. Oke, matur nuwun Bapak. Sami-sami Pak Bambang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak Soleh Pak. Iya, oke, Mas Soleh silahkan. Maaf tadi salah nggak chat mute. Ini Pak, saya udah sertifikat udah dapat dari JPH. BPJPH sama penyelesaian pelatihan udah dapat. Cuman kalau masuknya ke EU, masuk ke ini kok nggak bisa Pak ya? Pendamping Swakarta. Oke. Udah Pak 2 Soleh minggu. sudah hubungi rekruternya belum? Udah, tapi menunggu katanya. Oke. Ya, berarti kalau sudah, dan itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Fas di awal, itu silahkan menunggu Pak, itu proses di admin bagian registrasi nanti. Oh, terus tadi disebutkan 2 kali 24 jam Pak, karena kita juga tergantung sama sistem si halalnya Pak, dan kebetulan hari ini sistemnya ada gangguan, jadi agak tersendat ya untuk proses approve yang di sistem tadi Pak. Terus kalau ini Pak, kalau terjun ke lapangan tanpa ada kartu ID apa surat perintah bisa nggak Pak? Ya riskan sih Pak ya, karena pasti akan ditanyakan legalitasnya, Anda berasal dari mana gitu Pak. Kalau saran saya menunggu dulu sih Pak untuk approval itu, kemudian nanti silahkan lanjut untuk basic training dan cek di dashboard Pak, itu nanti untuk atribut semua kelengkapan ada di sana Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini atas nama Uis Nopianingrum, silahkan Mbak Uis ya. Tadi mutenya nggak dipencet ya, saya lupa. Dia pun nunggu dulu, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Saya di sini baru daftar ya, Pak ya. Kalau untuk mendaftarkan orang, mungkin saya udah beberapa bawa orang, tapi ngedaftarinnya melalui orang lagi yang sudah punya tugas, yang udah punya kartu tugasnya gitu, Pak. Baru daftar dan saya belum keluar Pak ininya nomor ID sayanya. Untuk masuk si halalnya itu susah. Loading terus. Ya, Gimana Bu. tuh Pak? Jadi memang si halal ini kan kualitas videonya itu kan yang di Grid Edu ya, itu kualitasnya HD ya. Jadi memang butuh perangkat yang kompatibel dan juga jaringan sinyal yang stabil. Nah, itu silakan nanti dikondisikan saja Bu Ois. Iya Pak. Gitu. Ya siap Pak. Ya, Ya, terima tetap kasih semangat Pak. Bu. Insya Allah itu nanti dengan niat baik cepat nanti lulusnya Bu. Ya, diusahakan terus. Ya, tetap semangat. Iya Pak. Ya, dari kita ini banyak yang pengen ikut halal Pak. Jadinya saya tertarik ikut gitu. Insya Allah. Ya. Tetap Bu, dilanjutkan aja nanti kalau sudah lulus nanti lanjut ke step berikutnya biar bisa lebih cepat untuk pendampingan para pelaku usaha di wilayahnya Bu Is. Itu Ibu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini bayar dewe. Ya, kemudian lanjut ini atas nama Mas Irwan Bahdi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Arek tekon Pak, untuk pelaku usaha yang punya lebih dari KLBI itu Pak, kalau nomor NIB-nya itu masing-masing atau jadi satu Pak. Dan untuk sertifikatnya nanti, sertifikat halalnya itu muncul sertifikat menjadi satu atau per KLBI per produk-produk gitu dia Pak. Jintannya itu Pak. Jadi satu NIK KTP itu
satu nomor induk berusaha. Jadi satu KTP itu satu NIB. Nah, dalam satu NIB itu nanti bisa mencantumkan 3 KBLI produk seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, nanti sertifikat halalnya itu muncul untuk setiap KBLI yang didaftarkan. Jadi satu pendampingan, satu PU itu nanti bisa berpotensi maksimal 3 sertifikat. Pak, itu ada sound yang hidup itu Pak, nggak jelas jadi suaranya Pak. Ada suara yang hidup sound itu. Ya karena suara di situ ini banget ya Mas ya. Enggak, di sini saya sendiri kok sepi Pak. Itu di yang peserta lain Pak. Oke. Ada yang hidupkan itu. Kan ya. Kan ada yang main. Baik, jadi Mas Irwan itu satu NIK KTP itu satu NIB. Dan dalam satu NIB itu bisa 3 KBLI yang diakomodir oleh sehati. Nah, untuk penerbitan sertifikat otomatis sesuai dengan KBLI yang diajukan. Jadi satu pelaku usaha yang didampingi itu maksimal bisa berpotensi dapat 3 sertifikat saja. Itu ya, tergantung produk yang diajukan. Pak, ini saya mau nanya titipan dari pertanyaan teman saya, boleh Pak? Ya, boleh, silakan. Itu kan kita nanti ke depannya kalau udah dapatkan keluar sertifikat PU, barulah kita terhitung ibaratnya P kita ya Pak ya? Gimana Mas? Untuk P-nya, untuk P yang kita dapatkan itu kan setelah terbit sertifikat halal dari PU, ya kan Pak? Ya. Nah, itu kita dapatkan hitungannya nanti per minggu, per bulan, atau per tahun, atau per satu periode gitu Pak, hitungannya. Yang kita masuk ke rekening kita lah. Oke. Jadi setelah sertifikat halal terbit, itu nanti akan ada pengajuan untuk pembayaran. Nah, setelah ditransfer oleh BPJPH, itu nanti juga akan langsung diberikan kepada masing-masing P3H. Jadi nggak butuh waktu lama sih Mas. Kalau sudah diberikan, otomatis insya Allah sudah akan kami salurkan ke masing-masing P3H. Seperti yang sudah dilakukan, itu nggak butuh waktu lama kalau sudah terbit sertifikat halal dan sudah ada pembayaran dari BPJPH. Itu otomatis nanti dari kami akan langsung proses ke masing-masing rekening P3H. Gitu Mas. Oke Pak, matur suwun sangat Pak ya. Ya, sama-sama Mas Irwan. Tetap semangat ya. Kemudian lanjut ini dengan Mas Tony. Silahkan bisa sampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, untuk Ya, Mas. pengajuan satu KBLI itu bisa maksimal 10 varian. Bisa dijelaskan nggak, kurang paham saya soal penginputan datanya dari awal. Oke. Jadi kalau satu KBLI itu kan 10 varian produk ya. Sudah saya contohkan tadi di roti. Nah, roti lapis, kemudian ada donat tadi. Ya kan? Itu. Terus kemudian ada bolu. Nah, itu kan masuknya sama di KBLI 10710. Nah, itu nanti saat pengajuan itu harus dipisahkan proses produksinya. Jadi satu itu nanti yang roti bolu dulu, mungkin bisa itu. Kemudian roti lapis baru donat. Jadi harus terpisah untuk proses produksinya. Sehingga Komite Fatwa tahu bahwa yang diajukan itu ada beberapa produk meskipun dalam satu KBLI. Itu Mas. Tapi saran saya produknya jangan terlalu banyak juga ya, karena itu nanti berpengaruh di verifikasinya. Karena semakin banyak produk yang diajukan, otomatis verifikasinya akan semakin tambah lama. Dan itu berpengaruh ke terbitnya sertifikat halalnya. Gitu. Boleh lihat ininya nggak, gambarnya gitu, contoh penginputan datanya, soalnya kan. Kalau itu nanti bisa dipelajari aja Mas di materi 7. Itu sudah ada di dashboard akun milik P3H di Si Halal.
Oh, Itu siap. nanti di bagian menu itu silakan cek di bagian bawah itu ada materi. Ambil yang materi 7 itu sudah lengkap panduannya di sana. Siap Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Untuk yang selanjutnya ini ada Bu Suhermi. Baik, terima kasih. Mohon izin suaranya sudah terdengar? Ya, masih mungkin bisa agak keras Ibu karena terlalu kecil ya suaranya. Mohon izin sudah terdengar? Ya, silakan. Baik, Bu terima kasih. Suhermi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Wawan, mungkin memang saya juga masih harus banyak belajar dari materi ya. Saya harus kupas lagi, saya baru dapat 1 dan itu dari PU itu saya sudah terlihat finish gitu ya Mas ya. Tapi masih NIB-nya masih merah karena memang belum diurus. Itu masih bisa kita urus kemudian diedit lagi seperti itu ya? Atau gimana? Ya Bu. Jadi gini Bu, kalau saran dari kami itu KBLI silahkan diurus di depan. Jadi muncul nomornya dulu Bu. Masalah nanti muncul NIB-nya, maksudnya NIB-nya ya. Jadi nomor induk berusahanya itu keluar dulu. Dan nanti kalau seumpamanya harus ada perubahan KBLI, tinggal nambahkan saja Bu. Jadi tetap kita urus NIB-nya saja dulu. NIB dulu, iya. Baik. Karena itu nanti banyak yang diurus di belakang itu ternyata tadi masalah data kependudukannya yang bermasalah itu Bu, itu ternyata ngurusnya itu harus lama. Pertama itu. Kedua, ternyata NIB-nya itu sudah didaftarkan di akun yang lain. Itu juga ada Bu, seperti itu. Jadi memang kalau diurus di belakang itu akan lebih banyak yang bermasalah Bu kemarin. Jadi sebenarnya SH-nya itu sudah terbit, tetapi tidak bisa di-download kalau tidak ada NIB. Nah, otomatis kan harus buat NIB. Nah, padahal buat NIB itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi, Bu. Itu. Karena ada yang NIB-nya ternyata NIK-nya sudah terdaftar, itu nanti harus ngurus dulu. Tadi yang sudah didaftarkan di akun lain, otomatis akun yang sekarang tidak berhak dengan NIB yang sudah terbit itu. Itu juga bermasalah. Akhirnya ya udah, SH-nya gantung, tidak bisa di-download, tidak bisa diproses lebih lanjut. Kan sayang sekali seperti itu. Baik, Ya. mohon izin kalau seperti ini, apa namanya, dia ada nasi uduk, kemudian ada lontong sayur, ada gorengan juga banyak, itu bisa 3 KBLI. Ya, ya nanti bisa Bu, nanti diurus saja. Itu nanti KBLI-nya itu kan sudah terlihat ya, nanti KBLI-nya masuk kemana saja, nah itu dimasukkan dalam satu KBLI. Gitu. Ya, baik, mohon izin satu lagi, Mas. Ya, ya apa Bu, silakan. Saya sudah keluar atribut saya gitu ya, tapi sertifikat untuk saya itu kok belum ada ya di Swakartanya. Sertifikat yang apa Bu? Sertifikat kan kita setelah selesai dari basic training itu kan ada sertifikat ya, yang untuk kemudian keluar atribut itu. Kalau itu langsung otomatis ada di dashboard Bu untuk atributnya. Kalau sertifikat nggak ada memang. Oh, jadi sertifikat hanya 2 ya, yang dari pelatihan yang awal. Hanya 1, saya baru 1 dapatnya dari pelatihan awal saja. Iya, itu Ibu dapat yang nilai atau yang kelulusan Bu? Yang nilai. Oke, berarti yang kelulusan itu silakan bisa download di ptsp.go.id-nya ya, yang di Sihalal. Itu nanti Ibu di pengaturan browser Google Chrome-nya, itu silakan nonaktifkan blokir pop-up-nya dulu Bu. Karena itu keblokir Bu. Sebenarnya sudah ada, cuman karena fitur pengaturannya itu keblokir, jadi sertifikat itu nggak muncul Bu. Padahal sudah dibuatkan sebenarnya. Oh gitu. Jadi ambil di PTSP ya Pak ya? Iya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa WA ke saya Bu. Nanti bisa saya pandu untuk pengaturan pembukaan blokir pop-up-nya. Baik. Mas Wan. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kemudian untuk selanjutnya ada atas nama Julian Dinaro. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mau izin nanya ini kaitan dengan
PU saya pernah untuk komunikasi dengan Pak Wawan ya. Jadi beliau itu PU-nya ini makanan berbasis makanan olahan berbahan daging sapi ya. Jadi tidak bisa dimasukkan sapi. Jadi saya ingin arahkan untuk ke KLBI-nya biar sesuai. Akhirnya untuk quality controlnya itu akhirnya masuk, akhirnya sudah finish ke quality control. Nah, apakah bisa lanjut ke si halal, terus atau lanjut ke si halalnya itu apakah PU-nya harus daftarkan lagi atau gimana? Kalau si halal. Terima kasih. Jadi mungkin kalau untuk proses masih di QC, itu silakan bisa ini ya, mulai ke si halalnya untuk buat akun dulu. Buat akun sambil nunggu nanti proses di QC-nya selesai. Gitu. Biar nantinya nggak bolak-balik untuk pengisian di si halal. Gitu jadi Mas Julian. Kita arahkan ke apa PU-nya itu untuk ke akun halal. Iya, benar. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ini pertanyaan terakhir dari Mas Indro Setiawan. Silakan Mas Indro. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Assalamualaikum. Mas Wawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Mas Wawan. Kemarin ada PU. Nah, dia mengajukan produknya bawang goreng, sambal ikan goreng. Nah, ternyata di KBLI dia itu kebalik gitu. Yang diajukan itu udah terpakai sambal gorengnya untuk bawang goreng dan udah terbit SH-nya di lembaga lain kan itu dengan P3H lain. Nah, jadi waktu saya proses, saya buatkan dulu kan NIB-nya yang bawang goreng. Tapi ternyata tidak bisa juga. Akhirnya di akun sialalnya keluar keterangan sudah pernah diajukan. Padahal saya sudah masukkan untuk KBLI yang bawang gorengnya. Karena kan dulu kan nggak ada KBLI bawang goreng. Saya kira bisa lah kalau saya masukkan KBLI bawang goreng. Jadi ternyata tidak bisa di si akun sialalnya keluar catatan sudah pernah diajukan. Nah itu gimana tuh Mas Wawan? Nah itu pengajuannya satu orang pelaku usaha ya, dengan dua P3P. Iya. Satu pelaku usaha. Sudah saya sampaikan di awal, kuotanya itu hanya sekali pengajuan Mas. Jadi satu PU itu satu P3H saja. Meskipun dengan P3H yang lain itu PU-nya sudah kekunci, nggak bisa lanjut. Oh begitu. Iya. Berarti dengan lembaga lain, dengan P3H lain udah pernah ngajukan ESA, terus nggak bisa diajukan lagi sama dengan lembaga lain juga. P3H lain juga nggak bisa gitu. Tidak bisa karena NIK-nya sudah terkunci di sistem si halal. Tapi di si halalnya ya, tapi itu sertifikasinya masih bisa kita data ya. Kalau pengajuan otomatis cuma sekali, Mas. Jadi ya cuman yang sudah terbit saja. Iya, maksudnya begini. Kan dia masih ada produk lain yang mau dibuatkan ESA-nya. Nah, dia kan perlu pendamping lagi gitu. Seandainya pendamping yang sebelumnya udah nggak diketahui lagi, dia kan cari pendamping yang baru. Itu kan nggak bisa ya? Tidak bisa, karena tadi kuotanya untuk satu pelaku usaha itu cuma sekali saja untuk pengajuan. Tapi saran saya kalau masih ada produk yang mau diajukan itu pakai atas nama tadi Mas, istri atau pasangan tadi ya, pasangan, kemudian anak, kemudian orang tua itu bisa diajukan dengan P3H yang lain yang bisa didampingi oleh Mas Hindro nanti. Tapi jadi berarti gini Mas ya, itu bukan karena kesalahan saya lihat kan itu kebalik jadi kan. Dia yang KBLI untuk bawang goreng ini dipakainya KBLI sambal ikan goreng. Saya kira kebalik gitu. Jadi makanya mau dipakai yang sambal ikan goreng ini nggak bisa gitu. Karena udah dipakai untuk bawang goreng. Iya, sudah dipakai. Itu juga karena
Kalau sudah terdaftar ya berarti tidak bisa diajukan lagi gitu. Berarti nggak bisa ya, walaupun kita masukkan KBLI-nya yang bang goreng gitu, nggak bisa juga ya. Iya. Komporku masih nyala. Oke lah, ada satu lagi gini Mas Wawan, satu lagi. Itu yang kemarin tuh memang udah nggak bisa tuh ya Mas Wawan ya. Padahal KBLI-nya udah beda tuh, cumi dengan ikan teri. Jadi jenis produknya akhirnya kalimatnya sama. Jadi tidak bisa diajukan lagi karena dikatakan udah mengajukan sebelumnya. Iya. Udah nggak bisa lagi tuh ya Mas Wawan ya. Berarti kalau sudah pernah mengajukan itu otomatis kan sudah ada tulisannya, ada tulisan merah ya itu ya. Iya. Itu karena tadi pengajuannya tidak sekaligus tadi Mas. Sekaligus Mas Wawan. Oh, sudah. Kemarin sekaligus kan gini, ikan teri sama cumi bersama kan pengurusan INIB-nya itu kan diuruskan itu sama lembaga kan, diuruskan INIB-nya. Dan masuklah dua KBLI, KBLI ikan teri sama KBLI cumi. Nah, sekalian berurusan itu dua-dua masuk. Nah, waktu diisi halalnya proses pengiriman itu dikirim satu. Nah, pas yang keduanya pengiriman katanya sudah pernah diajukan, jenis produknya disebutkan sama kalimatnya. Ya, memang sama jenis produknya sama. Hah? Iya, beda KBLI tapi satu kategori. Iya, jenis produknya sama. KBLI-nya beda, tapi jenis produknya kalimatnya sama. Iya. Berarti memang si halalnya itu yang nolak karena dianggap satu kategori meskipun beda KBLI. Makanya untuk ke depan mungkin bisa dianalisis lagi. Kira kalau memang itu jenisnya mirip meskipun beda KBLI berarti diikutkan dalam KBLI yang sama. Biar lebih amannya seperti itu, Mas. Jadi kalau pengajuan itu jangan yang mirip-mirip. Contoh sama-sama ini ya, kemarin ada juga yang produk bakery. Itu sebenarnya dua KBLI yang berbeda. Ada yang kue basah, ada yang roti. Tapi sama si halal itu dianggap satu kategori, sama-sama produk bakery. Jadi hanya bisa mengajukan satu saja, gitu. Nah, saran saya itu dimasukkan aja dalam satu pengajuan. Iya. Itu ya. Berarti nggak bisa juga. Berarti yang satu nggak dianggap nggak ada SH-nya kan? Kalau gitu. Iya. Silakan diajukan dengan identitas yang lain aja, Mas. Oke. Satu lagi Mas Wawan. Satu lagi, kalau yang mengenai kedai makanan itu kan di dalamnya ada banyak jenis produknya tuh kedai makanan kan. Iya. Misalnya ada makanan di situ nasi goreng, ada empenya. Itu kita ambil satu aja ya untuk SH-nya. Iya Mas, itu mending diajukan satu aja tapi dengan beberapa produk gitu. Oh, satu aja ya. Iya. Jadi penulisannya nanti di proses produksinya yang dipisah. Prosesnya ya. Iya. Oke. Jadi Mas Wawan, kalau misalnya yang ini cerita OSS ya. Di OSS itu INIB yang sudah terbit. Nah, kan ada berapa KBLI. Misalnya KBLI-nya kita gantikan bisa nggak tuh ya? Misalnya dia kan 56102, ternyata mau kita ganti 56103 atau penambahan aja ya? Tambahkan aja, Mas. Tambahan aja ya? Iya, tambahkan aja. Nanti difilter saat diisi halal aja. Nanti mana yang mau dipakai itu yang diklik gitu aja. Iya. Ya. Nah, satu lagi yang saya pertanyakan Mas Wawan, Swakarta ini dia targetnya harus 15 dalam 3 bulan. Pokoknya nanti tidak mendapatkan akun Swakarta lagi. Apa ada toleransi itu Mas Wawan? Itu nanti untuk saat ini masih aturan yang sama ya. Silakan nanti cek update terus dari kami. Seperti apa nanti perjalanannya gitu. Iya, ya, oke. Udah itu aja Mas Wawan. Ya, terima kasih Mas Indro. Terima kasih Mas Wawan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang terakhir, ini nanti saya sampaikan bahwa saat mengurus di sertifikasi halal.id, setelah mengisi step 1 di data usaha, kemudian step 2 di pengajuan produk, ini nanti di step terakhir itu akan ada fasilitas tambahan Bapak Ibu. Nah ini yang silahkan disampaikan kepada para pelaku usaha yang didampingi.
Jadi di sini akan ada dua pilihan, itu nanti ada paket yang pertama, itu nanti paket UMK Go Online yang satu, ini gratis ya. Jadi proses yang di sini itu include paket yang pertama. Kemudian kalau ingin menambahkan benefit yang lain, itu ada paket Go Online yang kedua, itu nanti ada tambahan 50.000 dari paket awal yang gratis tadi. Fasilitasnya ini bisa dicek juga nanti Bapak Ibu. Jadi selain gratis domain, itu nanti juga ada ini ya, fasilitas yang lain. Nanti silahkan diarahkan, itu nanti dia mau domainnya itu apa, gitu. Contoh kalau di kami kan ada sertifikasi halal.id. Nah nanti Bapak Ibu silahkan arahkan para pelaku usaha itu pengen domainnya apa, silahkan dicek di sini, diketikkan saja. Nah setelah diketikkan silahkan klik yang search. Kalau disetujui otomatis bisa dilanjut dengan klik apply. Tapi kalau di sini ada pembatasan bahwa itu sudah terpakai, berarti silahkan cari yang lain, gitu Bapak Ibu. Jadi ini fasilitas tambahan bagi para pelaku usaha. Jadi nantinya biar para pelaku usaha itu ke depannya juga selain berjualan secara offline, bisa berjualan secara online juga. Informasinya nanti bisa lewat domain yang sudah dibuat ini Bapak Ibu. Jadi ini sebagai fasilitas tambahan dari kami. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan sehingga bisa mengikuti kegiatan sore hari ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian dari saya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa lancar ya dalam pendampingan ke para pelaku usaha, dan semoga nantinya kami yang ada di lembaga LP3HEWI bisa mensupport secara total apa yang dilakukan Bapak Ibu di lapangan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Helma. Silahkan bisa ditutup. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pelaksanaan acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesediaannya mengikuti acara pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan baru. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wawan yang telah bersedia untuk sharing dengan terkait Swakarta, P3H, dan lain sebagainya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Wawan bisa bermanfaat bagi kami, dan juga semoga apa yang disampaikan Pak Wawan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang tadi mungkin belum sempat terjawab pertanyaannya, mungkin bisa menghubungi nomor yang tadi sudah ada di layar ya Bapak dan Ibu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tutup. Saya selaku MC memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan dan memandu acara pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya.